Hari kita ngobrol lagi bersama Dokter Gia, seorang dokter IGD dan HD. Terima kasih udah mampir ke sini lagi. Bang Radit, Setelah ketemu huru lagi. hara. Setelah huru hara. Setelah huru hara. Masya Allah, luar biasa. Kita bahas yang kemarin dulu kali ya, karena lagi rame ya. Setuju. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Setuju bang. Jadi apa yang terjadi tuh Dokter Gia? Karena pas potongan podcast itu rame. Dari 30 menit tuh yang dipotong cuma 3 menit itu udah rame. Yang cuma 3 menit itu. Saya tuh gak ngeliat tuh. Saya gak tahu itu rame. Ya itu benar. Saya tuh baru ngehnya rame karena ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu bahwa dibahas di Twitter kalau gak salah. Thread juga. Thread ya segala macam. Nah pas TikTok juga ya. kan ngeliat lagi gue yang bahas siapa aja. Terus begitu ditinggal kan lagi sibuk juga tuh. Iya. Itu tinggal rame-rame pada minta maaf. Jadi awalnya heboh terus kayak maaf ya maaf. Lah ini gimana sih ceritanya? Habis itu saya lanjut kerja lagi tuh. Gitu ya. Nah itu gimana tuh sebenarnya ada apa sih? Iya sebenarnya gini bang. Aduh waktu juga minta maaf buat teman-teman sejawat. Karena kemarin waktunya emang sebentar sekali. Jadi udah pasti secara kronologis siap. Akan banyak pertanyaan. Oke. Jadi sebenarnya pesan utama saya itu buat para Gen Z itu nggak perlu khawatir karena kan ada yang jadi takut hamil gitu. Bukan itu poinnya. Justru teman-teman kita tuh bersyukur tinggal di Indonesia karena kita memiliki dokter-dokter obgyn yang salah satu terbaik di dunia ini bang. Karena jam terbangnya luar biasa. Nggak banyak loh bang negara yang jumlah kelahiran dan kehamilan itu 4-5 juta setahun. Jumlah dokter obgyn cuma 5 ribuan. Bayangin berarti jam terbangnya bang. Ya, Udah bener, gitu dokter obgyn itu dokter yang terbiasa bertanggung jawab kepada 2 nyawa sekaligus, ibu dan janin. Gitu. Jadi buat teman-teman Gen Z jangan ragu untuk periksakan kehamilanmu ke dokter-dokter obgyn terdekat pilihanmu gitu. Goalsnya itu sebenarnya. Jangan malah jadi takut. Bukan. Kan inti ceritanya juga bukan soal nakutin orang. Bukan, justru karena salah penanganan. Jadi gitu. Kalau bener mah periksa kehamilannya benar, kelahirannya benar, itu kamu akan memiliki kehamilan yang tenang gitu. Pulang happy bawa bayi gitu. Benar. Dan memang kalau lihat di negara-negara lain tingkat kelahiran paling tinggi kan juga nggak banyak ya karena negara Eropa, kecil. Jepang itu kan pada turun semua kan birth rate-nya. Siap. Kita udah lewat itu tuh persoalan huru hara itu udah lewat. Saya mau bahas soal ini nih, cerita dari Dokter Gia karena ada yang menarik nih. Seorang pasien datang ke IGD muntah-muntah. Terus apa nih? Kok jadi cacing nih? Gimana ceritanya? Enggak, itu harusnya di terakhir itu. Jadi kalau kita pikirnya bang, mulut kita nelen makanan ke lambung, habis lambung ke usus kecil, usus besar, terus anus. Berarti sebenarnya tengah kita itu kan bolong. Kita tuh sebenarnya donat yang panjang kan bang Radit. Jadi kalau kita masukin apapun ke mulut, pilihannya cuma 2, keserap ke pembuluh darah atau kebuang lewat pup. Udah gak ada opsi lain. Nah kalau ada pasien muntah-muntah apapun yang dia masukin keluar lagi dan gak bisa pup dan kentut, berarti kan ada yang nyumbat di situ kan bang. Either ususnya berbelit, namanya volvulus atau invaginasi ya, usus makan usus gitu. Atau ada something di situ yang ganjel. Nah pada kasus itu pas dibuka cacing. Kok pas dibuka? Maksudnya pas dibuka dioperasi? Cacing. Cacingnya banyak banget dan itu diambilnya tuh kayak ngambil pakai capit gitu tuh kayak ngambil spaghetti bang. Oh my god, geli banget sumpah. Nanti aku postingnya videonya ya. Video cacing dikeluarin? Aku posting. Itu pas Dokter Gia rame kemarin yang soal rahim copot itu kan rame banget tuh. Terus gue penasaran, cek si Dokter Gia ngepost apa nggak ya? Pas gue post, nah ini testis ya. Testis adalah ini adalah buah zakar, aku bilang gitu. Buah zakar. Ini adalah buah zakar. Buah zakar ini gini. Ya Allah dia malah megang-megang buah zakar. Sama kadaver ya itu ya? Itu kadaver ya? Gitu. Oke. Jadi bang aku tuh sebenarnya selain yang kasus-kasus IGD itu, kenapa aku ceritain terus tentang kenapa buah zakar atau anatomi tubuh manusia secara in general gitu bang. Karena aku tuh punya visi misi. Visi misi hidup aku itu bang, ingin mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Jadi apapun yang aku posting, buku apapun yang aku tulis itu sebenarnya muaranya ke situ gitu. Karena ya angka serangan jantung sama stroke cukup tinggi dan kalau kena pun sembuh, daya pompa jantungnya berkurang. Stroke walaupun sembuh fase akutnya tetap lumpuh, produktivitas jauh berkurang. Berarti gimana kalau
kita cegah aja jangan sampai terjadi gitu. Nah, dokter Gia Goalsnya itu kenapa aku terjun ke medsos, nggak cuma di rumah sakit. Tapi dokter Gia ini kan sehari-harinya jaga IGD kan, kepala IGD berarti ya, atau apa tuh di situ ya, di kepala IGD. Nah, seberapa banyak yang itu, yang stroke atau jantung di Banyak IGD? tuh one of the kan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia adalah serangan jantung dan stroke. Oke. Dan lucunya Bang Radit pasti bingung. Dok, ada gak sih persamaan serangan jantung sama stroke? Bukan itu dua organ yang berbeda. Serangan jantung ke jantung, stroke itu ke otak. Ya. Ternyata ada persamaannya Bang. Masalahnya sama-sama di pembuluh darahnya. Oke. Namanya pembuluh darah arteri. Arteri itu yang dari jantung ke seluruh organ tubuh itu namanya arteri. Dinding dalam pembuluh darah arteri itu Bang lembut banget, namanya endotel. Makanya darah kita bisa ngalir dengan lancarnya. Nah ada faktor-faktor resiko yang bikin dinding pembuluh darah itu rusak Bang. Oke. Jadi kayak wallpaper robek gitu. Nah makanya kolesterol berlebih atau gula darah itu nempel semua di situ jadi sumbatan. Oke. Kalau yang nyumbat di jantung namanya serangan jantung, kalau yang nyumbat di otak namanya stroke gitu. Nah, kalau misalnya dia tersumbat, Ya. itu otomatis serangan jantung atau dia harus robek 100%, dulu? 100%. Kalau 100% sumbat itu serangan jantung Bang. Oke. Nah awalnya dari robek dulu, numpuk. Nah makanya butuh tahunan kan, gak bisa langsung seketika. Dari 0 sampai 80 mungkin butuh tahunan, tapi dari 80 ke 100 bisa tuh Bang. Tiba-tiba 100%. Berarti mendingan kita CT jantung tiap berapa tahun? CT scan jantung pernah Bang? Udah pernah. Pakai yang kontras gak? Pakai. Oh iya keren. Itu 3 tahun yang lalu. Bersih. Wih keren. Kita Bang Radit harus jagain itu seumur hidup Bang Radit. 0 itu. Ngulangnya kapan saya? Kayaknya Bang Radit kan sekarang masih 30 kan ya Bang? 40 sih. 5 tahun lagi bisa. Masih oke. Nanti kalau 50 tahun bolehlah setahun sekali tuh kalau ada keluhan. Saya udah scan otak juga sih. Aman juga bersih. Keranjang isinya. Oh itu mata ya? Itu mata bukan? Itu jadi otak. Otak keranjang, mata keranjang. Iya, salah. Oke, berarti sering banget. Berarti kita harus jagain apa sih kira-kira yang bisa ngerusak dinding dalam itu kan Bang? Apa aja tuh? Faktor resikonya. Nah salah satu yang terbanyak dan angkanya terus meningkat adalah diabetes. Gula darah yang meningkat. Bang Radit pernah nggak cek gula? Setiap tahun. Itu angkanya berapa? Gula darah puasa ya? Gula darah puasa boleh. Gula darah puasa itu Between 89 sampai 95. Cakep. Karena kan yang normal antara 80 sampai 120 tuh Bang. Oke. Itu ada satuannya miligram per desiliter. Aku ambil tengah-tengah dari 100. 100 mg per dl. Sekarang aku rubah miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah Bang Radit hanya boleh ada gula 1 gram. Bang Radit punya 5 liter darah berarti hanya boleh ada gula 5 gram. Pertanyaannya berapa gram gula yang Bang Radit masukkan setiap harinya? Wah itu kalau dibungkus itu kan udah banyak. Satu porsi tuh bisa 12 gram, ada yang 7. Ada yang 30. Nah kok bisa Bang Radit hajar terus gula gitu, tapi kok gula darah tetap stabil? Itu organ mana Bang yang kerja keras? Pankreas. Betul, bener ya? Itu organ yang bentuknya mirip daun, letaknya ada di bawah lambung kita. Dia menghasilkan insulin. Oke. Nah insulin dia ngapain? Dia keluar untuk nangkepin gula-gula darah berlebih itu untuk segera keluar dari pembuluh darah. Nah organ tubuh yang ditawarin sama insulin pertama kali adalah otot. Oke. Otot, kamu mau gak gula? Kata otot, enggak aku lagi rebahan, lagi nonton drakor season 6. Panjang juga. season 6. Rajin juga. Iya. Terus dia kasih ke otak. Otak kamu mau gak gula? Kata otak, enggak aku lagi gak mikir. Terus ditaruh di mana dong Bang? Kan harus segera keluar dari pembuluh darah. Yeah. Sama insulin ditaruhlah di tempat yang gak ada kuotanya. Yaitu lemak yang di bawah kulit. Jadilah lemak. Makanya insulin disebut fat storing hormone. Hormon yang numpuk-numpukin lemak. Oke. Jadi selama pankreas kita masih cinta sama kita, masih mau kerja keras buat kita gak bakal kena diabetes. Kita hanya akan menggemuk. Nah kok bisa jadi diabetes? Masalahnya kita gak tahu kapan pankreas nyerah. Kata pankreas kamu gak sayang sama aku juga gak sayang sama kamu. Akhirnya dia bikin insulinnya ngaco-ngaco, bentuknya juga aneh-aneh. Sel juga resisten sama insulin kebanyakan. Akhirnya gula darahnya naik Bang. Karena Gitu. insulin yang diproduksi udah gak mencukupi. Akhirnya harus suntik-suntik dari luar. I see. Itu yang mahal kan pen-pen insulin itu. Kenapa kalau kita masuk IGD
yang ditanyain tuh ada diabetes apa enggak, itu sering banget ditanya. Betul, makanya aku selalu sering bahas tentang ini juga. Karena once itu hit ya di atas 200 mg itu kan diagnosisnya masuk tuh diabetes. Itu akan jadi induk dari berbagai macam komplikasi. Makanya mother of diseases itu. Wow. Kebutaan, gagal ginjal, gagal hati, gagal berhubungan seksual, impotensi. Itu gara-gara gula darah yang berlebih tadi. Gitu. Ngejaganya cukup dengan tidak konsumsi gula berlebih. Memang pankreas kita nggak selemah itu bang, dia masih mampu lah kerja. Tapi jangan dari WHO, dari Kemenkes juga usahain di bawah 50 gram aja per hari, masih aman. Gula. Masih artinya, mampu dia. Artinya ngejaganya cukup itu. Sementara selama konsumsi gula kita nggak gede, aman. Iya di bawah 50 plus, ayo naikin massa ototnya. Otot itu segalanya bang. Bang Radit kalau di rumah ada olahraga itu yang diprioritasin deh. Oke. Muscle mass. Bisa, karena dia masuk kan ke dalam otot-otot kita si gula-gula itu. Oke, jadi respon terhadap insulinnya lebih bagus, keserap kan. Mungkin nggak orang kalau udah makin tua, pankreasnya makin susah ngeluarin insulin gitu mungkin nggak sih? Mungkin ya. Sel-sel juga resisten, sel-sel organ tubuh lain kan. Hanya karena penuaan? Penuaan juga bisa, tapi ya kebanyakan makan gulanya itu yang bikin dia nggak oke. Nah bang, kalau misalkan gula kan 200 sudah diabetes. Aku pernah terima pasien yang udah komplikasi. Komplikasinya bentuknya gangren. Bang Radit pernah dengar gangren gak sih? Busuk ya? Iya, baunya tuh kan dahsyat sekali. Jadi aku sama perawatku lagi duduk, terus lagi nulis, kita kayak hirup, kita lihat-lihatan. Dok, bau ini. Iya, ini bau apa? Dari mana sumber? Terus kita lihat ada orang datang, kita cowok-cowok kira-kira seumur lah gitu. Berdua. Dok tolongin dok ini lemes dok. Mukanya udah pucet, anyep. Ayo masuk. Ditaruh di bednya, dicek tensinya tinggi, pas dicek gulanya 500-an lah kira-kira. Buset. Dok 500. Dok, itu dok. Kaki, jempol. Oh iya. Aku buka, dia nutupin pakai kayak kain apa sih? Kain biasa lah gitu. Aku buka. Mana jempolnya? Hah? Jempolnya gak ada. Jempolnya copot kalau pernah. Karena jempol itu. Sekarang jempol copot. Betul. Kamu tadi lihat ada jempol gak? Jempol copot. Jempolnya gak ada. Jempolnya copot? Gak ada di situ. Gak ada di IGD? Di kaki. Makanya. Udah cari. Gak boleh ketawa sih. Dikasihan jempol. Aku fokus. Goals aku tetap stabilin tanda-tanda vitalnya dulu gitu. Tapi jempolnya mana? Iya, jempolnya mana? Ya, itu juga pertanyaanku, jempolnya mana? Jempolnya mana? Udah, aku minta perawatku untuk cari. Kali dia waktu jalan copot ya. Gitu. Lalu. Udah urusin, cari-cari dulu. Udah aku urusin dia. Wah, itu kan harus, itu dehidrasi berat kan bang. Kalau gula sampai setinggi itu tuh pasti dehidrasi. Karena kan ginjal berusaha ngeluarin gula dari urin. Makanya disebut kencing manis. Itu kencingnya tuh dirubung semut tuh bang. Kalau ada semut. Dehidrasi berat. Aku langsung masukin dulu infusan. 2-3 kantong aku masukin. Udah beres, udah mulai stabil. Udah mulai, aduh ada senyumnya lagi gitu. Pak, bapak gimana ceritanya? Iya dok, saya tuh merantau. Nah, kasus-kasus merantau sendirian tuh makin lama makin banyak deh bang aku lihat. Laki-laki merantau gak ada keluarga, gak ada siapa-siapa. Jadi dia di kosan sendirian. Dan dia itu tetangga kosan, ternyata bukan keluarga yang tadi nemenin itu. Dia kecium bau juga, dia samperin, diketok-ketok. Pak, bapak kenapa? Aku lemes banget, dibawa. Dan dia baru tahu gulanya segitu. Setelah dia luka dan lain-lain, dia kayak urus diri sendiri. Gak gimana ya mungkin susah kali ya, gimana. Gak ada yang ngingetin juga kali, gak ada yang ngecekin, gak ada yang minta dia ke dokter. Begitu datang ke IGD, ini IGD dong pasti. Jempolnya udah gak ada, jempol kaki. Iya, emang si telapak juga menghitam kan. Pas tanya ke dia, berarti udah copot ini masih misteri jempol. Misteri. Di mana jempol itu ternyata? Pada prinsipnya udah kamu dirawat dulu ya, karena kenapa sih bisa copot? Karena misalkan dia luka tuh bang yang gula darah tinggi itu. Gula itu kan makanannya bakteri. Makanannya bakteri itu bukan lemper, bukan makanan itu kan gula kan. Jadi dia punya energi buat membelah diri. 1 jadi 2 jadi 4 jadi grogotin semua sel-sel di kakinya itu. Jadilah teramputasi, gangren dengan bau kayak gitu. Jadi kayak membusuk.
Berarti kan aku harus masukin antibiotik, dehidrasinya harus diberesin, sama gula darahnya diturunin sedemikian rupa. Mau dirawat. Pas masuk lagi si yang nemenin tadi, Mas ini harus dirawat. Oke dok, rawat aja, daripada di kosan kita juga bingung gitu. Oke. Ya udah nih urus kamar dulu. Oh ya dok, ini dok, bentar dok. Ini tadi jempolnya ada di kosan. Di dalam kantong kresek yang 2 kiloan itu loh bang. Jadi copotnya di kosan ternyata. Diambil sama si teman kosannya itu, dimasukin. Dokter butuh gak dok? Iya butuh sih tapi. Ya butuh sih. Butuh sih. Iya, ternyata gak bisa dipasang juga. Gak mungkin bisa dipasang jadi ya. paling ya di debris deman itu dibersihin jaringan-jaringan yang udah matinya itu. Jadi gak bisa disatuin lagi, ternyata udah ini bang. Oke. Berarti diabetes tidak terkontrol, ujungnya bisa gangren. Iya, itu salah satu komplikasi. Tapi ya bisa juga serangan jantung dan stroke kan. Karena itu mother of disease tadi. Induk dari berbagai macam penyakit. Itu mengerikan banget sih. Diabetes itu. Mengerikan banget sih. Tapi dia tentu gak langsung jempol copot kan. Dia ada pasti menghitam dulu. Dia kan pertama mati rasa dulu. Itu yang bikin dia luka tidak kerasa. Dia tuh mati rasa bang. Makanya jempol copot dimanapun dia gak akan kerasa. Mati rasa. Neuropati kita sebutnya. Nah, jadi dia ketusuk misalkan. Kan dia gak pakai alas kaki. Kena aja kesenggol berdarah. Bakteri masuk. Grogotin gitu. Begitu. Berarti penanganannya apa? Diamputasi kah? Dibersihin jaringan matinya. Terus ya tadi kasih antibiotik. Turunin gulanya. Terus ya stabil lah gitu dehidrasinya. Kalau udah 500 bisa normal gak? Bisa. Tanpa obat? Enggak harus pakai bantuin obat. Insulin, pakai insulin. Udah karena pankreasnya udah nggak kayak dulu lagi tuh. Kurang. Jadi harus tambahin insulin dari luar. Berarti gitu. kalau kita udah prediabetes, mendingan udah langsung ubah gaya hidup sekalian aja ya? Wajib, itu fondasi pertama adalah perubahan pola makan dan gaya hidup gitu. Ya nggak bisa lagi sembarangan makan, hitung tuh gulanya berapa, sanggup nggak gitu. Terus tentang nasi juga sama. Dulu kalau kita makan nasi kebanyakan bang, apa kata orang tua kita? Habisin nak, nanti nasinya nangis. Iya. Padahal biarin aja nangis, biar dia ngelola emosinya dia sendiri bukan? Biarin aja. Emang kenapa bang? Emang kenapa? Lu mau nangis aja lo belajar regulasi emosi. Iya, silakan aja. Karena kan tuh endingnya juga kan kalau kebanyakan nasi juga nggak oke kan. Berarti nasi itu juga salah satu pencetus diabetes? Bukan, nasi yang kelebihan tadi. Oh, nasi yang berlebihan bisa? Yang sampai mentung gitu loh bang, yang jadi kayak gunung. Berarti kalau porsinya cukup aman? Iya, semua kan sesuai dosis aja. Kalau kita aja nih, nasi putih kita kunyah lama aja, manis kan? Iya sih. Iya, betul. Iya sih. Itu gula ya bang, faktor risiko. Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Tekanan darah tinggi. Oh iya. Itu juga ngerusak pembuluh darah kita. Iya tuh ya. Kalau istriku pernah nanya, sebenarnya tekanan darah tuh maksudnya gimana sih kok tekanan darah? Oh iya, aku senang banget kalau istriku nanya. Aku tuh paling senang kalau dia nanya terus aku jelasin. Karena gitu. Istri bukan dokter ya? Bukan, dia tuh sarjana sains di bidang kimia bang. Jadi ahlinya melarutkan hati dan perasaan. Aduh, Terus. Aku bilang ke dia, coba kamu bayangkan. Atau kita semua deh di ruangan ini. Sekarang kita bayangkan kan tekanan darah. Sekarang Bang Radit adalah darah, aku adalah darah, Gilang adalah darah. Semua kameramen juga adalah darah. Kerasa gak ada penekanan di badan? Enggak ada yang nyentuh kan? Gak ada yang nyentuh. Gak kerasa tekanannya. Tapi coba lihat sekitar kita nih, dinding ini adalah pembuluh darah. Nah mulai kerasa. Oh iya, darah itu ternyata bergerak di ruang tertutup. Kan prinsip darah itu selalu ada di pembuluh darah, gak bisa keluar. Dia hanya jalan dan bergerak di ruang tertutup. Sekarang bayangkan seluruh komika yang Bang Radit kenal masuk dari pintu itu bang. Udah mulai kerasa belum tekanannya? Ada mau sidik gak? Masuk. Wah berasa tuh. Bang Panji semuanya masuk. Mulai kan, tekanan mulai berasa. Tekanan darahnya naik karena volumenya naik. Ya, terus udah gitu apa yang terjadi kalau ruangannya mengecil? Wah, tekanan juga berasa. Pembuluh darah kan bisa mengecil. Jadi penyebab tekanan darah tinggi itu bisa karena volumenya nambah atau lemaknya nambah. Kita bawa koper masing-masing gitu. Ya juga tuh tekanannya nambah kan. Atau ruangannya mengecil, itu tekanan darahnya nambah. Nah kalau kita ditekan terus kan kita pasti berontak kan bang. Wah garuk-garuk dinding lah, jebolin pintu lah. Pokoknya kita pasti berontak.
Begitu pula di tekanan darah, di kepala. Tensi normal 120/80 ya bang. Tiba-tiba dia mau nyangin PLN 220 PLN. Ya pecah kan, pembuluh darah kan kayak balon, ditiup terus ya pecah. Kalau pecah di otak itu namanya stroke perdarahan, bukan stroke penyumbatan gitu. Berarti artinya stroke itu bukan karena dia nyumbat, tapi bisa juga pecah karena tekanan. Iya, tekanan darahnya tinggi. I see. Breakout dia bang. Karena selama ini saya pikir orang stroke, mungkin tersumbat. Tapi ternyata nggak selamanya tersumbat. 85% tersumbat, 15% kasus stroke itu perdarahan pecah. Kok bisa yang perdarahan bisa lebih kecil? Lebih jarang. Emang lebih jarang aja? Pembuluh darahnya lebih berusaha banget itu sebenarnya pembuluh darah kita itu bertahan. Apakah itu yang disebut aneurisme? Aneurisma dia pembuluh darahnya udah jendol, udah lunak gitu. Makanya dia bisa breakout aneurisma. Dan dia breakout hanya karena tekanan darah? Tekanan darahnya harus karena tekanan darah. Karena itu kasus yang sering saya dengar juga loh akhir-akhir ini. Iya. Tiba-tiba orang meninggal. Gara-gara makanya Bang Radit jadi pengen CT scan juga kan? Iya, waktu CT scan jantung saya juga CT scan otak. Dan nggak ada kan? Nggak ada sih. Iya, aman. Aduh serem banget deh, itu orang bener-bener langsung meninggal jatuh gitu. Iya, makanya asli. Tuh tekanan darah Bang. Itu Oke. kalau tekanan darahnya tinggi. Nah sekarang apa yang bikin volumenya tiba-tiba naik? Ada kisah cinta antara air sama garam Bang. Air akan pergi kemanapun garam berada. Misalkan itu Kali Ciliwung deh, udah datar banget tapi kok tetap gerak ke laut karena di laut ada garam, dia tetap ngalir ke laut. Oke. Terus pemerintah mau bikin hujan buatan, apa yang dilemparin tuh Bang ke awan? Garam. Oke. Jadi hujan kan? Begitu pula tubuh kita kalau Bang Radit sering ngemil, yang asin-asin, pembuluh darah kita tuh penuh sama garam, air nggak mau keluar. Oke. Pembuluh darahnya volumenya banyak, tekanan darahnya naik. Berarti konsumsi garam juga harus diperhatiin? Iya, berarti batasin gula jangan berlebih, garam juga jangan berlebih. Gitu memang nasibnya. Kita makan apa dong? Asli. Iya. Garam gak boleh, gula gak boleh. Udah gitu pasien gue bilang, Makan apa? dokter aku tuh gak pernah makan garam-garam loh. Tapi aku makan telur asin, ikan asin. Aduh, Ya enak itu sama lagi. makanya. Enak lagi itu. Gak apa-apa Bang, selama masih dalam batas ini. Ini kan dosis. kan udah banyak dokter datang ke sini juga, banyak cerita soal gaya hidup segala macam. Ada yang masuk gak sih yuk? Kalau yuk ada nggak? Hah? Lo ngurangin makanan? Hah? Wih, keren. Udah nggak makan malam? Iya. Oh. Beberapa hari kemarin ada yang Gue udah gak makan malam. Nah cuman. Gimana? kemarin udah berhasil seminggu. Seminggu gak makan Seminggu malam. gua nggak makan malam. Oh ngaruh berarti ya? Ngaruh. Takut gak sih lu? Ada stroke lah, ada ini. Takut. Tapi gue udah gak minum manis. Nah cakep. Air putih juaranya. Cuma dia minum Kemarin ada asin sekarang. Dia udah gak minum manis. Tapi dia minum asin. Iya. Atau asem, Dia semuanya. minum asin. Berarti dokter kalau misalnya ada yang, misal pasien stroke nih. Iya. Masuklah ke IGD yang Iya. dokter Gia bertugas. Iya. Katanya kan ada golden period ya? Iya benar, di bawah 6 jam lah. Oh Itu kita coba sedemikian, karena kan aku sebut kalau jantung time is muscle, setiap detik itu satu sel jantung yang rusak. Kalau di otak juga sama kan. Harus segera banget lah, itu di tangan harus segera dibuka. Berarti kalau misalnya telat apa yang terjadi? Dia nggak bisa balik. Kerusakannya kan jadi lebih besar. Jadi mungkin tangannya lemah, nilainya bisa 3 gitu, tapi 0 banget gitu. Jadi nggak bisa gerak banget. Kan kita tangan Bang Radit gerak-gerak ini kan bukan gerak sendiri, itu kan disuruh, Iya, terus sama ada otak. listrik. Bayangin otot ini kayak lampu. Lampu ini kan nggak nyala sendiri, ada listriknya dari kabel. Nah, Iya, saklarnya iya. tuh otak tuh Bang. Nah, listrik di otaknya lo nggak ada. Ini walaupun bagus aja nggak putus, nggak bakal nyala. Oke. Karena nggak ada listriknya di sana. Di stroke juga sama, nggak ada listriknya di sini Bang. Jadi nggak bisa gerak. Tapi 6 jam ya? 6 jam tuh Di bawah lumayan 6 jam. lumayan oke Jadi dong. bagus. Nanti bisa fisioterapi hasilnya oke gitu. Oke. Itu stroke sama jantung. Yang dari tekanan darah sama gula darah. Itu yang paling banyak lah ya di IGD. Kalau aku minta Bang Radit satu lagi Bang yang menurut Abang jadi faktor resiko serangan jantung dan stroke, kira-kira apa Bang selain gula darah sama tekanan darah? Gula darah, tekanan darah apa lagi ya? Bawaan mungkin nggak? Kolesterol. Kolesterol. Yang tinggi ya, kolesterol tinggi. Bang Radit juga cek. Iya tapi LDL saya dari tahun ke tahun selalu tinggi. Tapi HDL-nya yang penting. HDL juga lumayan sih, lumayan bagus lah. Karena kan yang cara ngitungnya sebenarnya kolesterol total Bang Radit bagi sama HDL. Pembagian itu harus kurang dari angka 4. Oke, Misalkan ntar gua cek. temanku
ketahuan dia ketakutan 240 totalnya. Nggak taunya HDL 80. 240 bagi 80 kan 3 bang. Masih di bawah 4. Cakep tuh, masih aman. Berarti LDL tinggi pun juga nggak usah terlalu panik dulu? Coba lihat HDL-nya. Oke. Kolesterol baiknya. Kolesterol baik itu yang bawa kolesterol jahat tadi, LDL balik ke hati untuk di metabolisme gitu. Oke, ya itu kolesterol tinggi. Karena kolesterol tinggi jadi plak gitu ya? Iya kan nyumbat-nyumbat itu kan si kolesterolnya. Yang berikutnya bang, faktor risiko berikutnya. Nah cuma repot banget nih aku sebutin ini nih. Tapi gak apa-apa aku sebutin aja deh ya. Rokok bang. Itu tuh Repotnya kenapa repot berhentinya? karena Indonesia memang jumlah laki-laki terbanyak perokoknya. Belum ada negara lain yang jumlah perokok terbanyak sebanyak kita bang. Oh kita paling gede? Nomor 1. 71% laki-laki Indonesia tuh merokok. Buset. Padahal kita jumlah penduduknya 280 bagi 2, 140 laki-laki kan. Kali 70%. Iya, dan negara lain gak segitu. Yang kedua aja jauh di bawah kita kok. Tapi kenapa masih ada beberapa dokter yang ngerokok ya? Ya itu dia, masih banyak juga dokter yang gemuk. Masih banyak juga, ya itu kan masalah kebiasaan. Karena gak gampang berhentiin rokok itu bang. Aku udah lihat contoh kasusnya banyak. Jadi kayak candunya tuh kan dahsyat banget ya. Bahkan kata profesor aku, hanya orang jago lah yang bisa berhenti rokok. Karena emang candunya itu loh dahsyat. Dokter Ria gak pernah ngerokok seumur hidup? Belum. Seumur hidup? Seumur hidup. Oh. Belum. Jadi nggak tahu perjuangan mereka. Makanya aku nggak pernah ngecilin, nggak pernah nggak pernah. Karena nggak tahu orang yang udah nyoba usaha berhentinya tuh kayak apa, pasti kan berat banget itu. Faktor resikonya itu bisa lari ke jantung dan stroke berarti rokok itu? Iya, udah gitu bukan dia doang lagi, ke istri sama anaknya juga kan. Karena second hand ya? Iya, perokok pasif kita sebutnya. Oh, kalau vape berarti? Nah vape itu kan uap air bukan asap rokok kan. Itu apa Cuma better? isinya itu kan kimia yang nikotin. Jadi nikotinnya mah sama. Nikotin itu lucu ya, itu kayak licik banget dia tuh. Dia nyekek otak bilang kamu tuh relax aja. Padahal otaknya gak relax, tapi dia kayak maksa otak untuk bikin dia relax gitu. Itu sih mungkin yang bikin susah. Terus ada cerita tentang perempuan muda datang ke IGD dengan napas sesak. Itu apa tuh? Itu juga. Cuma gini, ada lagi yang lebih seru. Kalau di IGD itu bang, ada benda-benda asing yang harus aku keluarin. Oke. Benda asingnya apa aja? Ada yang benda mati, ada yang benda hidup. Tuh. Benda asing tuh kalau bahasa kedokterannya diagnosisnya itu corpus alienum, benda asing. Masuk ke badan? Ya, yang harus aku keluarin. Jadi dokter IGD harus ngeluarin benda itu dari badan? Iya. Oke, lalu? Ada yang anak kecil, balita. Ini perkara balita nih, banyak banget balita tuh masukin. Ke tangan balita itu tangan kecepatan tertinggi kan bang. Iya. Pernah punya balita pasti tahu ya bang. Iya. Cepet banget itu tangan itu kayak lebih cepet daripada kecepatan cahaya itu bang. Gitu. Iya benar. Kita udah jagain tetap aja kena tuh. Nah ini datang suami istri panik. Dok ini si dede dok. Kenapa pak? Kenapa? Tadi kita tuh habis dari Indomaret belanja, ada kembalian 1.500 koin 1.500. Tapi kok sisa 500? 1.000-nya kemana? 1.000-nya saya nggak tahu 1.000-nya kemana. Dok ini dok kayaknya dia nelen deh dok. Dia ini nelen ini. Anak ini nelen. Dia senyum-senyum. Si anaknya? Uit. Dia bilang duit maksudnya. Ya Allah sempat lo uit. Terus? Nah bener kamu telan. Uit. Dia tetap aja gitu uit. Coba. Ya udah gak ada di mulutnya kan. Dicek gak ada? Gak ada. Okay. Gak ada. Ronsen ya bu, ronsen ya pak. Oke, ronsen. Aku mau tunjukin ronsennya ke Bang Radit, boleh gak bang? Boleh dong. Ini ronsen setelah uit itu ya? Iya. Ada di mana Bang Radit uitnya? Yang bener aja dok. Dok yang bener aja dok. Di leher bro. Udah ketelen itu bang. Dok yang bener aja dok. Dok ini gila sih. Hah? Pas dia gak sesek gak apa gak gitu. Nah bang, makanya bang lucu deh. Teman-teman juga pasti pada gak sadar. Leher itu kelihatannya kayak satu saluran kan. Padahal kan ada 2 saluran nih di leher kita. Satu ke paru-paru, satu ke lambung. Nah di paru-paru, yang pintu masuk paru-paru itu ada pintu otomatis bang. Namanya epiglotis. Itu yang bikin Bang Radit nelen minum atau makanan. Dia nutup otomatis. Sehingga apapun yang kita telan tidak masuk ke paru-paru. Oke. Tuh, kerasa tuh. Pintu itu tuh. Pintu nelen itu kerasa epiglotis. Nelen tuh semuanya nih. Makanya
teman-teman kalau lagi makan jangan sambil ngomong. Si pintunya bingung ini tuh kan satu harus ngebuka harus nutup. Karena kalau ngomong harus kebuka. Oke. Kalau non harus nutup. Akhirnya pada keselak nasinya keluar lewat hidung biasanya tuh. Oh, keselak tuh gara-gara itu. Iya si pintu otomatisnya bingung. Oke. Dia tuh mau buka atau mau nutup gitu. Oke. Nah untuk anak ini dia nggak ada keselak sama sekali. Karena kan ada refleks batuk harusnya. Dia uit. Masih bisa ngomong nih. Suara masih keluar. Berarti kan bukan di jalur paru-paru. Berarti dia jalur esofagus. Oke. Aku hafal banget karena aku cinta struktur anatomi. Aku bisa perkirain kira-kira diameter dari esofagus berapa milimeternya itu. Aku searching di Google diameternya uang 1.000 koin itu berapa. Oke. Fix nyangkut karena aku tahu ukuran esofagus berapa, koin ukurannya berapa. Nggak mungkin masuk sampai lambung. Oke. Pasti nyangkut di sini. situ. Soalnya nggak muat maksudnya gitu kan? Nggak muat, nyangkut di situ. Terus bentar itu kan hari Minggu bang, poli lagi tutup kan, poli THT juga lagi tutup, dokter THT juga lagi nggak ada. Kalau aku biarin kasihan juga ya kan. Tiba-tiba perawatku punya ide brilian. Dok, ada alat yang bisa kita masukin dok untuk ngambil itu koin. Apa? Kateter urin dok. Bang Rudi tahu kateter urin gak bang? Tahu. Iya. Selang dimasukin ke itu kan? Iya. Itu kan ada balonnya bener gak? Ada, nggak tahu sih. Jadi kalau kita masukin, kenapa dia bisa nggak keluar lagi? Karena ada ganjelan balon. Kita masukin udara cairan ke dalam balon itu. Oke. Nyangkut lah dia si kateter nggak bisa dikeluarin lagi. Oke. Ide brilian aku bilang gitu ke perawatku. Ide brilian. Oke. Ide brilian. Bu, kita coba keluarin ya koinnya. Gimana caranya? Bu, bantuin ya. Ibu bantuin pegangin kepalanya, pegangin badannya. Aku nanti mau masukin karet ini ke dalam mulutnya. Dia bantuin telennya, Dek. Bantuin telennya. Udah bang, tiduran. Aku bulen pakai kain gitu dia aja. Nak, bentar ya nak. Ini telennya nak. Ini karet. Anggap aja permen. Yuk telen yuk telen. Wah udah lumayan nih. Udah set masuk. Nah si balon yang ada di sini aku masukin udaranya. Set. Gede tuh. Sut. Kira-kira diameter persis sama esofagus. Bro tarik bro. Tarik. Koinnya kerasa dok. Ambil. Kayak mancing bang. Anaknya digendong gak? Tiduran. Mancing mania kan gitu. Mancing mania. Tiduran. Tunggu. Jadi kateter itu dilewatin dulu jadi sampai kan sini. gini nih. Set. Nah lewat dulu. Set. Dipompa bang. Slep. Baru dia narik barengan. Iya, Pin. Wah, jenius itu. Iya, betul. Pecah sih. Dan apa Terus. yang terjadi, Bang? Terus. Ini kateter urin yang aku pakai bentuknya balon gitu tuh. Ini kateter urinnya ini pakai. Iya. Oh, ini. Iya. Karena dia koinnya nyangkut di kateternya kan. Iya, set. Berhasil lah itu keluar si Koin. aku tunjukin Abang ya. Harus kreatif juga ternyata ya di IGD itu. Oh, ini duitnya. Iya. Gitu. Wow. Berhasil keluar ya, happy, semuanya happy, orang tuanya happy. Terus aku bilang ke anaknya, nak udah ya nak, uit itu buat ditabung ya nak, bukan buat ditelen gitu. Dok yang bener aja dok, dipancing gitu dok. Iya. Tapi sebenarnya kalau di hari itu nggak hari libur ya komplit ya. Ya udah tuh diapain? normal endoskopi. Endoskopi Harus pakai endoskopi. Endoskopi itu berarti dimasukin Ya, selang gitu-gitu. terus dipancing ke atas. Ya sama juga sih ya. Sama aja ya. Prinsipnya gitu. Gila dok, gokil, sumpah gokil, keren. Gitu. Terus tapi kok yang aneh si anak itu nggak kerasa apa-apa ya? Emang kan anak kecil aja Kan kali ya? kenyal, lentur kan itu. Oh di sini. Aman itu mah. Si anaknya juga happy. Senyum-senyum. Kayak gak ada apa-apa bang. Mungkin dia juga udah lupa ya sekarang. Sumpah aneh banget dok. Gue ngerasain kayak anjir koin. Abis Iya, itu keluar karcis time zone gak dari? Terus itu kan benda asing yang Mati, benda mati. Ada juga sih benda asing mati juga. Bang Radit, aku tuh kan pernah sunatan massal.
Jadi buat rame-rame gitu sunatan massal. Aku bilang kalau mau kontrol nanti ke IGD aja ya gitu. Nah salah satu anak yang aku sunatan massal itu kontrol. Kontrol si kasarnya nempel lengket di si kecilnya dia itu. Iya. Aku harus berusaha untuk ngelepasin itu kan bang. Oke. Cuma emang lengket banget. Gak tau dia anak ngapain gitu loh. Oke. Mungkin keringetan atau apa gitu lengket banget. Ya udah yuk. Itu mukanya yakuza banget itu anak mah. Anak SD. Tapi anak petentang gitu loh. Oh anak bandel nih. Iya. Dok ngapain dok? Si anak gitu. Enggak, om dokter cuma pengen lihat. Lihat doang ya dok, bener ya, lihat doang. Iya lihat doang. Terus aku mau coba pegang pakai kasa. Deh, nggak usah dipegang dok. Coba bocah SD bang. Iya. Pengen noyor bang. Itu kayak anakku juga gitu. Gitu ya? Kalau ke dokter gitu. Nggak disuntik kan? Gitu. Terus? Tapi tiba-tiba, enggak aku harus copotin dong. Pegang, aku tuangin NaCl biar lunak. Wah itu semua kata-kata kasar yang gak masuk di kepala aku dulu kali ya. Keluar semua dari mulutnya dia gitu. Ya Bang Allah. sebutin apa coba. Ya bang, konfort semuanya. Makasih udah disensor ya. Sensor manual. Sensor manual banget ya. Iya. Pokoknya keluar semua. Semuanya keluar lah bang itu asli. Buset, ibunya menurut abang ini gak nyentil dia? Enggak. Marahin dong aturan. Ketawa-ketawa aja. Ya Allah. Masya Allah. Dan tiba-tiba bang, di antara semua jeritannya dia itu, dia teriak kenceng lihat mukaku. Dokter sih enak, Cina gak perlu disunat. Perasaan kurang Sunda apa mukaku ini? Tasik. Papa mama Tasik. Kenapa itu keluar dari mulut dia juga? Makanya. Tahu dari mana dia Cina gak perlu sunat coba. Obrolan apa yang terjadi ya? Makanya, Di antara pertemanannya dia lingkungan ya? itu apa sih bang gitu loh. Dia Ya kan butuh masukan kan. Untuk bisa keluar kan butuh input kan. Berarti inputnya kan dahsyat banget. Tapi emang gak pernah kesel dok kalau kayak gitu? Ketemu pasien yang ngeyel atau apa? Ini sih. Oh lucu. Perawatku tuh kan cowok 2, cewek 1 bang. Dia tuh pengen bantuin aku. Dia ngeliat perawatku yang dia yang pakai kerudung. Ini ngapain si Suka ngapain ini deket-deket. Si Suka. Perawatnya bilang Shizuka. Terus temen perawatku yang rada gendut. Ini juga Giant nih. Ini ngapain nih Giant? Terus. Nggak itu emang bandel aja tuh anak. Ada perawatku yang memang suka cemberut gitu. Datang lagi. Nyamperin lagi. Ini juga Suneo. Iya. Jadi aku dikelilingin sama Giant si Suka Suneo. Aku lihat cermin. Nobita. Akhirnya aku panggil ibunya untuk. Ya aku ceritain lah dulu bu. Hati-hati bu. Nggak semua orang soalnya perawat aku udah hampir emosi gitu. Sedangkan aku kan tipikal gak bisa marah ya bang. Aku boro-boro bisa marah sama sekali gitu. Nah yang benda hidup apa benda hidup? Iya nah itu benda hidup sama balita juga. Cuma dia nangis terus sambil megang-megangin kuping. Gitu terus kenapa nak? Megang-megangin kuping. Coba om dokter lihat. Ambil alat kita sebutnya otoskop ya buat ngeliatin isi dari liang telinga kita bang. Yuk nak lihat dulu nak. Ya bentar. Kaget aku bang. Ada 2 mata ngeliatin aku bang. Apalagi dok? Dok apalagi sih dok? Lalat hijau. Lalat hijau gede banget matanya bang. Jadi dia parkir mundur. Lalat hijau parkir mundur. Masuk ke kuping orang. Set. Jadi aku lihat matanya. Jadi adep-adepan aku tatap-tatapan sama dia Sama bang. lalat hijau. Anjir. Dia gak bisa keluar itu. Ya gimana Kayak kan padet gitu ya. Padet kan. Dia kecil kan telinga anak tuh kan kecil. Aduh kan. lucu banget lagi. Aduh lucu banget terus apa yang terjadi? Ya Dia udah. apain? Enggak aku tetesin NaCl terus aku coba selipin pakai pinset gitu. Sep. Badannya dulu dapat kan. Ses. Terbang. Udah gitu hijau lagi lalatnya. Iya tahu kan lalat hijau yang Iya gendut itu. yang nggak jelas itu kan. Asli. Wah dok, itu cerita-cerita IGD-nya emang luar biasa semua Iya, ya. itu corpus alienum kita sebut. Corpusanium. Nah ini dari YouTube member kita ada banyak pertanyaan juga nih. Wih YouTube member boleh nanya ya. Yo, Keren banget. ke dokter Gia. Kita tanyain ya.
Izin tanya dokter Gia, dok Ya. pernah nggak malam-malam waktu di IGD tiba-tiba kursi gerak sendiri atau suara cewek nangis dari arah kamar mayat atau fenomena yang nggak masuk akal lainnya, pokoknya kisah horor gitu, pernah nggak? Ya ampun, untungnya sih aku yang nggak pernah ngalamin, untungnya Bang. Jadi Oke. kayaknya lebih horor yang tidak itu deh. Lebih horor yang dilihat mata lalat ya. Aku Nggak ya, nggak lebih pernah punya ya. banyak cerita horor yang mencekam karena nyawa-nyawa tipis gitu Oh. daripada yang horor hantu. Iya. Ya makhluk gaib kan berarti nggak kelihatan sama Dan mata ya. berarti itu mitos aja ya kalau rumah sakit itu angker. Mungkin. Karena orang nggak tahu kali. Ada yang bilang paling menakutkan itu kamar jenazah. Cuma banyak pasienku sekarang yang bilang, Bang, tahu nggak dok, ada ruangan yang lebih menakutkan di rumah sakit. Apa? Bukan ruang jenazah dok, kasir. Kasir rumah sakit. Itu menakutkan banget. Iya Pak. Iya juga sih. Iya lagi. Terus dari Rain.B. Dokter Gia mau tanya dong, saya belum menikah. Emang bener ya kalau istri mau melahirkan bakal sepanik itu? Apakah nggak bisa santai aja gitu dok? Nggak bisa santai aja gitu. Batas waktunya berapa menit biasanya sampai bayi keluar sendiri? Takut panik dok saya pas handle kayak gitu. Dia belum nikah udah mikirin loh istrinya. Coba overthinkingnya. Luar biasa. Ampun. Tapi gimana tuh? Biasanya gimana? Enggak, buat yang nanya tadi, aku mau bilang, kamu berhak atas kehamilan yang tenang. Kehamilan yang tenang itu dijaganya sebelum hamil. Jadi kamu siapin dirimu, tidak anemia, tekanan darahnya normal, gula darahmu normal, baru rencanain kehamilan, terus hamil, terus diperiksa tiap 3 bulan, antenatal care. Maka pas udah bulan ke-9 itu kan udah proses lama. Maka itu tinggal senyum-senyum aja kamu ke rumah sakit. Mungkin perlu sesar atau boleh lahiran normal. Tiba-tiba lahir aja kamu pulang bawa bayi happy gitu. Kalau IGD sendiri lumayan sering juga nggak lahiran di IGD? Iya. Lazim itu? Bang, tentang cerita lahiran. Ada lagi nih ceritanya. Nggak habis-habis ya. Ini banyak banget ceritanya. Karena udah lama banget sih ya. Bang, ada 3 ibu-ibu datang ke aku. Tapi ditemani sama cowok 1. Ini ibu kira-kira umur 18-an lah. Ini kira-kira ya ibunya dia Bang. Ini neneknya dia gitu. Oke. Nggak? Ini lagi hamil 9 bulan. Ini nggak pernah periksain kehamilan kayak tadi itu. Oke. Datang mulus-mulus udah keluar, udah air ketubannya udah pecah. Oke. Blor depan aku lagi Bang, pecah ketubannya itu. Coba sama bidan IGD dulu. Diperiksa, dok pembukaannya lengkap gitu. Oke. Bentar, daftarin dulu gitu. Pak, Bapak daftarin. Pak, maaf saya cuma tukang ini, apa tuh Bang, roda 3 tuh apa sih Bang? Bajai? Bukan, Beca. beca. Aku cuma tukang beca. Maaf ya, aku cuma nganterin, pergi aja. Ya cuma 3 ibu ini kan. Yaudah ibu yang daftarin ya. Ya, aku beresin siapin untuk persalinan si anak muda ini. Aduh masih 18. Paha siap pimpin bareng sama bidan yang ini stimulasi puting Bang Radit, tau gak ya stimulasi puting. Jadi kayak stimulasi puting itu membantu banget buat bantu elastisitas vagina dan lain-lain. Jadi itu bidan yang urus. Lahir pas ibu 2 tadi dateng, lahir cewek Bang, bayinya perempuan. Lucu banget. Aduh aku happy banget lihat bayi itu. Udah yuk. Pas lihat bayinya cewek, 2 ibu beda usia ini jerit. Wow, cewek. Lu, kenapa nangis kejer? Wah, kita terkutuk. Bukan ada apa. Ntar aku taruh dulu kan si bayinya. Ada apa? Bentar yuk keluar dulu kan gak enak kan. Kasian nih baru ngelahirin tiba-tiba ngeliat ibu dan neneknya jerit-jerit kayak gitu. Iya. Ibu bentar ada apa? Kita keluarga kayaknya terkutuk dong. Anak saya itu lahir tanpa suami. Gak ada suami. Saya yang ngelahirin anakku. Saya juga gak punya suami. Saya dilahirin sama ibuku juga tanpa suami. Dan sekarang bayinya perempuan dok. Aku takut itu perempuan itu juga terkutuk dok. Hah? Allahu Akbar Bang. Hah? Aku dalam hati, Bu, bentar Bu, saya pribadi tidak percaya ada bayi yang terkutuk gitu sama sekali. Enggak dok, kami terkutuk. Aduh, nggak bisa kan, udah belief system orang kan, aku nggak bisa bantah. Oke, Bu, boleh nggak aku bantu memutus kutukan itu Bu? Gimana caranya dok? Izinin aku melakukan hal yang belum dilakukan sama ibu dan ibu. Apa itu dok? Izinkan saya mengazankan bayinya. Dia langsung mikir, oh ya silakan dok.
Akhirnya aku azanin itu bang bayinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, itu azan terhikmat yang pernah aku lakukan bang. Asli, karena aku percaya ini anak suci gitu. Tapi kok bisa ibunya nggak punya suami I don't know, hamil, ya. ibunya lagi Coba, nggak punya suami gimana hamil? gak dia punya belief system bahwa terkutuk. Wah. Gitu, jadi wah ibunya ngeliat bayinya diazanin, wah langsung cerah banget gitu si ibunya ya. Ya pulang dengan happy gitu. Ya aku sih nggak tahu ya bang nasib bayi itu ke depannya gimana. Tapi ya harapan sih enggak lah. Jauh lah dari terkutuk. Iya berarti memang macam-macam ya orang yang datang ke IGD Iya. dengan beraneka ragam. Beraneka ragam Apa sekali. yang di kepala mereka kan juga bisa macam-macam juga kan. Iya makanya. Pernah nggak ada yang menolak pengobatan atau perawatan hanya karena nggak percaya sama obat, nggak percaya sama dokter? Lucu. Dok, datang malam-malam lagi. Dok, saya ingin ketemu dokter paling sakti di sini. Kok cuma ada aku yang di sini? Yang jago cuma aku sendiri. Udah ajak duel apa gimana? Dok, nih. Saya udah pakai ini. Apa ini? Ada aneh-aneh banget bang bentuknya, kayak ada rambut kuda, ada... Kayak jimat gitu. Iya, jibat-jibat gitu. Paket anti santet katanya bang. Bentar. Kok paket anti santet dibawa ke sini? Terus mau buat apa? Aku nih rasanya lemes nih. Aku kayaknya disantet ini dok. Iya. Bentar, coba lemesnya berapa lama? Aku diagnosis lah dia. Gini dok, gitu. Ya udah aku periksa. Oh ternyata aku tahu bahwa ini hepatitis A gitu. Oh penyakit hati ya? Hepatitis A karena virus, bukan karena santet. Oh Gitu. pas dijelasin? Untung kamu bukan hepatitis B, itu lebih berat. Tapi ini hepatitis, kamu pasti bisa sembuh. Dan aku akan kasih kamu obat. Itu anti santet sesungguhnya. Nah yang itu buang aja buang. Jadi aku ini percuma dok. Percuma ngapain dibeli. Jadi dia hatinya sakit, perutnya mungkin Mual, daerah perut begah, kali ya mual. begah Dia tuh. pikir Ada disantet. kuning kan mukanya gitu. Dia pikir disantet. Disantet. Taunya hepatitis A. Apa cerita lagi? Ayo. Jadi bang malam-malam aku kedatangan 4 anak laki-laki. Cowok. Mukanya panik semua. Tapi lucunya 4 anak laki ini paniknya tuh berirama gitu. Dok tolongin dok. Terus cowok kedua bilang, ini dok tetanggaku dok. Dok itu lehernya dok. Dok asli dok kita stres dok. Apa sih kalian ini kayak lagi main rapper gitu. Ini dok. Dia 4-4nya narik ke depan. Dia bawa perempuan yang berhoodie gitu. Oke. Ini dok tolongin dok. Nah kamu kenapa? Dia dengak bang cewek berhoodie itu. Hoodie-nya mirip lagi. Hoodie-nya mirip gini bang. Bang coba deh bang Radit tutupin. Terus nunduk. Ini kan? Nah terus bang Radit dengak. Dengar. Lehernya ikut dengak bang. Leher senyum sama aku kebuka. Kenapa gue disamain sama orang lehernya jeroat? Yang bener dok yang bener aja dok. Dia begini lehernya kebuka. Leher senyum sama aku bang. Hah? Itu mataku segede piring langsung bang. What? Nah, udah cepetan masuk ke ruang tindak. Masuk ke ruang tindakan. Ini gimana ceritanya? Dia si 4 ini cerita lagi. Tadi kami lagi mabar dok. Tiba-tiba di jendela ada yang bilang, bang tolongin aku bang. Aduh ketawa lagi. Pas lihat di jendela, ya gitu dok. Ya kami juga ngeliat lehernya gitu. Terus itu kira-kira apa? Dia sendiri dok, dia sendiri. Itu di CCTV kita udah lihat nggak ada orang lain. Itu sendiri tuh dok. Tuh cutter. Kata si abang-abang Oh dia ini. berusaha ini. Ya udah daftarin dulu aja gitu. Aku urusin lah. Dan yang keren bang, ketiadaan rasa sakit. Leher kebuka gitu kan. Itu adrenalin dahsyat banget ya. Iya nutupin sakit ya. Lagi keluar banget tuh adrenalin lagi tinggi-tingginya itu. Oke. Terus tiduran. Kamu kenapa nak? Gitu aku. Masih muda soalnya kan. Untungnya pas aku cek ternyata kulit. Jadi nggak sampai otot. Memang kalau diterusin dalamnya dikit beberapa mili lagi itu pembuluh darah. Pasti kena. Berarti itu nganganya karena darah tuh? Bukan darah, kapiler aja kapiler. Darah pinggiran itu dibuka. Vena-vena aja. Si kulitnya jatuh gitu loh. Oh my god. Kebuka. Kamu kenapa nak gitu. Dia diem aja. Dok, aku ini gak punya bapak. Terus ibuku baru aja meninggal. Stroke lagi kan.
stroke dok gitu. Dok aku tuh bingung deh dok. Aku lihat sekitar aku tuh pada happy semua, kayaknya pada jago-jago banget mainin perannya. Kalau dunia ini panggung sandiwara, kapan pembagian skripnya sih dok? Kata dia gitu, dia lagi. Tapi keren ya bang, dia habis melakukan itu dia masih bisa mengutarakan isi hatinya gitu. Dia merasa nggak punya peran gitu atau? Iya kayak aku kayak dunia hiruk pikuk gitu kayak aku kayak duduk di pojokan nggak tahu mau ngapain dong. Dan aku pikir dunia itu indah. Ternyata keindahan itu ditutupi sama ibuku. Saat ibuku nggak ada, nyatalah wajah dunia sesungguhnya yang kejam, dingin, keji gitu dia cerita. Terus dia diem. Berarti nunggu aku jawab kan. Nah, percayalah nak, pembagian skrip itu nggak pernah ada. Nggak ada pembagian skrip itu. Kita yang nulis skrip kita sendiri, bener gak bang? Bener. Kita yang nulis skrip kita sendiri. Jadi gak apa-apa kalau kamu ngerasa bingung. Sama semua orang terhebat pun di muka bumi punya fase bingung. Dan ini lagi fase kamu. Dan untung kamu kesini, gak apa-apa. Ini om dokter bantu jahit ya. Iya dok. Udah aku jahit pelan-pelan sambil ngobrol bang. One by one terus sampai terakhir. Kamu tau gak? Kupu-kupu itu gak bisa ngeliat keindahan dirinya. Tapi orang lain bisa. Nah kamu tuh kayak gitu. Kamu cuma gak bisa ngeliat potensi kamu aja. Pasti orang lain bisa lihat potensi kamu gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan keep going aja. Keep flying aku bilang. Terus air matanya netes bang. Mudah-mudahan itu air mata harapan ya. Terus ya udah dia pulang. Harusnya sih dia oke sih sekarang. Aku belum cek lagi sih. Belum ketemu dia lagi. Mungkin kalau dia nonton podcast ini bisa kontak Dokter Gia ya. Ayo. Tahun berapa tuh? Wah beberapa tahun lalu lagi. Berapa tahun lalu ya. Nah tadi kan yang berhasil. Ini terakhir ya bang. Ini cerita terakhir. Oke. Aku gagal. Ini aku gagal. Wah. Gagal. Suami istri datang si ibunya ini kurus banget bang. Udah celong banget gini. Aku tahu dia waktu versi gemuknya. Jadi aku masih hafal. Ibu apa kabar? Ternyata dia udah bolak-balik ke Darmais. Dia tuh kanker. Cancer. Kanker paru-paru. Jadi udah bolak-balik. Semua cara udah dilakukan. Kemo, radioterapi, semuanya dah. Tapi dia datang ke aku tuh hanya karena kesakitan banget gitu. Sakit banget. Masih ada gelang ungu. Gelang ungu tuh gelang DNR. Do not resuscitate gitu. Iya. Yang jangan ditolong buat ini ya. Do not resuscitate. Yuk masuk. Aku cek saturasi oksigen, Bang Radit tahu saturasi kan? Saturasi itu berapa persen oksigen yang kita hirup dari udara yang berhasil masuk ke dalam darah. Harusnya misalkan kita masukin 1 liter, itu keserap 95% ke atas lah gitu. Ini udah ambles banget, udah 70-an. Ya udah mulai lengan gitu. Aku siapin laringoskop itu bang. Alat buat masangin intubasi. Jadi masukin selang nafas langsung ke paru-paru, masukin ke ventilator, ke mesin gitu. Karena saturasinya turun terus, itu harus segera dinaikin. Pas aku pegang laringoskop bentuknya kayak sekop gitu. Bapaknya langsung lihat aku. Dokter mau ngapain? Pak, saya izin mau pasang selang nafas buat alat. Enggak dok. Udah cukup. Dokter jangan jahatin istri saya dok. Jangan sakiti istri saya lagi. Aduh boro-boro pengen nyakitin kan bang. Enggak dok, udah. Istri saya udah abis-abisan dok. Aku juga dia udah ditusukin semua badannya dia tuh udah ditusuk dok. Dari sini, dari semua untuk ngeluarin cairan. Udah dok, jangan siksa istri saya dok. Pak tapi udah dok. Dia tunjukin gelang ungu tadi. Aku telan dulu udah bang. Itu kan monitor nyala terus. Ninit. Istrinya udah mulai lemas gitu. Suaminya meluk. Turun nadinya 80, 70, 60, 40, 20. Saturasi juga mulai turun lagi 20, 10. Maafin aku istriku. Nit. Tunggu aku istriku. Bang, itu aku gemeteran. Laringoskop itu. Nit gitu. Meninggal. Wah suaminya nangis. Tunggu aku cintaku. Gitu. Itu pedih banget bang, asli. Berarti dia memang udah capek kali ya? Ternyata kan gak semuanya bagus hasil kemo juga kan. Iya. Gak semuanya oke gitu. Tapi sebagai dokter menghadapi kematian di IGD. Iya, itu everyday. Hampir tiap hari ada gak? Iya. Pasti ya? Ini bagus banget buat dimasukin di ending sih. Jadi sebagai dokter IGD bang, setelah melihat ratusan kematian ya. Dengan segala rentang usia ya. Bayi yang meninggal, balita, anak remaja. Juara kelas tiba-tiba ketimpa
tembok, meninggal gitu aja. Pasangan suami istri, laki-laki yang potensinya luar biasa kecelakaan motor, meninggal. Jadi aku lihat Bang, kematian itu membuat kehidupan jadi lebih berharga. Karena kita tahu kita pasti meninggal dan kita masalahnya nggak tahu kapan dan gimana kita bisa meninggal itu. Sehingga apapun yang kita lagi jalani sekarang jadi berharga banget tiap detiknya itu. Aku bersyukur ketemu Bang Radit di sini sama teman-teman semua. Itu akan salah satu momen terbaik di hidup saya bisa ketemu Bang Radit dan di sini. Siap. Jadi justru karena kematian itu pasti Bang, dan kita nggak tahu kapan, justru jadi makin berharga gitu. Gila Dokter Gia, terima kasih udah mampir ke sini lagi. Seru banget cerita-ceritanya. Kalau ada yang mau lihat-lihat sosial media Dokter Gia bisa kemana? Gia Pratama MD. Gia Pratama MD. Sukses buat semuanya ya Dok ya. Dengan senang hati Bang Radit. Thank you, siap.